A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Indian hobinya jalan kaki. Pak Surya Paloh hobinya main belati. Kebahagiaan akan selalu dimiliki jika Allah yang selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inti dari kehidupan kita hari ini adalah kebahagiaan. Setiap kita berinteraksi dengan orang lain, melakukan aktivitas, ujung-ujungnya adalah kebahagiaan yang dicari. Seseorang melamar pasangannya, baik laki-laki maupun perempuan, karena yang dia tuju apalah? Kebahagiaan. Seseorang pergi jauh merantau untuk menuntut ilmu, untuk bekerja. Apa tujuannya? Pengen bahagia. Semua aktivitas kita di dunia yang fana ini ujung-ujungnya adalah pengen surga, kebahagiaan. Allah ciptakan, Allah siapkan dua tempat untuk manusia yang hari ini berjuang di muka bumi. Pertama surga, dua neraka. Surga adalah bagi mereka yang hari ini melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Dan neraka Allah siapkan bagi mereka yang bangkang, yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya kita bisa bahagia setiap hari. Tidak perlu khawatir dengan masa depan kita. Karena apa? Ketika hati kita dipenuhi oleh Allah, maka kita akan menjadi tenang. Hari ini gak makan, belum ada yang bisa disantap, tapi ketika Allah dalam hati kita, maka ketenangan itu akan ada. Karena janji Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah sesungguhnya bahwa dengan mengingatku, hati akan menjadi tenang. Mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa belajar dari saudara-saudara kita yang jauh di Gaza. Mereka berjibaku untuk bisa tetap hidup. Meskipun bom, roket meluncur ke tempat mereka, tapi mereka masih bisa senyum. Kita lihat anak-anak masih bisa tersenyum dalam keadaan yang tidak normal seperti kita. Itu pertanda bahwa kebahagiaan ada pada seseorang yang ketika hatinya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjuang untuk tetap hidup, menorehkan jejak-jejak yang kelak ketika misalkan berjumpa dengan Allah, mereka akan senyum bahagia. Mereka akan merasa bangga. Mereka tidak putus asa. Kan apa? Mereka seperti petani. Kita ini seperti petani. Hari ini kita nanam, nanti akan kita tuai ketika kita sudah meninggal, sudah berada di bawah tanah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bandingkan bagaimana sahabat-sahabat kita, saudara kita di Gaza. Mereka berjuang untuk bisa hidup dalam kekurangan, dalam gempuran, dalam peperangan. Tapi seseorang yang hatinya tidak memiliki Allah, yang dia tidak yakin kepada Allah yang memiliki segalanya, ia bahkan di tempat yang aman di Indonesia tercinta hanya gara-gara apa? Terlilit pinjol, ia bunuh diri. Hanya dia kecewa dengan calon pasangannya yang belum dia nikahin, belum sah, dia bunuh diri. Yang gara-gara karena keluarganya, ia bunuh diri. Ini adalah menunjukkan bahwa Allah tidak ada dalam hatinya. Sehingga dia memutuskan mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena dia merasa hidup ini tidak bahagia. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua Allah berikan hati yang lapang, hati yang secara rasa itu senantiasa memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa semuanya benar-benar sudah diatur. Kebahagiaan kita tergantung daripada pola pikir kita.
ketika kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah, berhusnuzan kepada siapapun, maka kebahagiaan itu akan selalu kita miliki. Oleh karenanya, sekali lagi, yuk kita belajar dari saudara-saudara kita di Gaza sana, yang mereka berjuang untuk bisa tetap hidup, menorehkan amal yang kelak mereka akan merasa bangga ketika mereka temui nanti CCTV-nya dalam kehidupan yang di akhirat, dan kita bisa belajar dari itu sehingga kita tidak lagi namanya galau, kemudian frustasi dengan kondisi kita yang hari ini normal di Indonesia, dan bisa memaksimalkan potensi diri kita yang Allah berikan dalam sisa waktu usia kita. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.